Bab 631. Memang benar jika istri saya tidak muncul hari itu, saya akan memberi Anda pelajaran, tetapi Anda hampir mati melindungi istri saya. Itu layak mendapat hadiah, jadi saya akan mengabaikan kejadian sebelumnya. Teruskan saja istri saya, aman, kata Levi. Levi akan terhindar dari banyak masalah jika seseorang yang mampu seperti Silas melindungi Zoe. Dimengerti, aku berjanji akan melindungi Zoe dengan semua yang kumiliki. Silas sudah pensiun dari medan perang, tapi dia masih memiliki hati seorang pejuang. Sejak saat itu, dia bersumpah untuk melindungi Zoe dengan seluruh keberadaannya. Setelah Silas kembali, Zoe bertanya, bagaimana? Apakah Anda mengetahui siapa dia? Silas menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya ditemukan segera setelah saya pergi, Mes Lopez, jadi jangan membicarakannya lagi. Tetap saja, Anda harus tahu bahwa orang yang melindungi Anda harus seseorang yang sangat peduli pada Anda. Orang pertama yang dipikirkan Zoe adalah Levi, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan itu karena pria itu tampaknya terlalu kuat untuk menjadi Levi. South City menjadi sunyi setelah Jackie menemui ajalnya. Namun, mereka yang berada di lingkaran dalam mengerti bahwa keheningan hanyalah ketenangan sebelum badai. Pertumpahan darah sudah di depan mata. Keluarga Black tidak tahu apa-apa tentang itu, tentu saja. Mereka hanya berpikir bahwa masalah mereka sudah berakhir. Meredith bahkan mendorong Zoe untuk pergi kencan buta. Yang pertama telah melihat banyak profil, tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Saya merasa tidak ada seorang pun di Erudia yang cukup baik untuk Zoe, kata Meredith dengan bangga. Memang, pada awalnya, saya pikir akan mudah untuk menemukan Zoe sebagai pelamar. Sekarang setelah kita melihat, saya melihat bahwa tidak ada yang cukup baik untuknya, dan jika kita tidak puas dengan orang-orang ini, tidak mungkin Zoe juga tertarik pada mereka, kata Robert yang tampak bermasalah sambil menghela nafas. Logan dan Jenny memasuki ruangan pada saat itu. Nenek, kakek, kami menyelidiki masalah seperti yang Anda minta dan menemukan kandidat yang sempurna. Dia memenuhi semua persyaratan Anda, dan saya yakin Zoe juga akan mencintainya. Sesumbar Jenny. Beritahu kami. Meredith dan Robert sama-sama bersemangat. Pria itu luar biasa. Dia berdarah campuran dengan gen yang sempurna, dan dia adalah ahli waris yang sah. Ibunya adalah bangsawan dari negara asing, ungkap Jenny. Hah, seorang berdarah campuran. Itu sempurna. Mereka tinggi dan tampan, dan memiliki gen yang baik, kata si hitam yang puas sejauh ini. Itu adalah saat ketika darah campuran populer. Seperti apa keluarganya? Tanya Meredith. Oh, keluarganya sangat kuat. Kakeknya adalah pemegang saham utama di tempat saya bekerja, New Alliance Bank. Dengan kata lain, kakeknya adalah Kurt Gates dari Southampton yang terkenal. Apa, Kurt Gates? Baik Meredith maupun Robert tercengang. Kurt adalah seorang pria terkemuka dan terhormat di Southampton dan Presiden Kamar Dagang Hampton Selatan. Fakta bahwa Southampton adalah distrik ekonomi Erudia berarti bahwa Presiden Kamar Dagang di distrik itu harus sangat berkuasa. Pria itu mungkin sangat kuat sehingga bahkan gambaran tentang kekuatannya akan sangat menakutkan sampai mati. Dia adalah salah satu orang terkemuka di lingkaran ekonomi Southampton, dan kekayaannya sebanding dengan kekayaan sebuah negara. Dia mengelola lebih dari 100 bank swasta dan memiliki reputasi besar di Southampton. Dia juga memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya dan dianggap sebagai Tuhan di antara manusia. Bahkan, dia seperti naga mitos yang berkeliaran di langit. Cucunya juga harus sempurna. Itu kebetulan, tapi cucunya, Landin, datang ke Bank Aliansi baru untuk berpartisipasi dalam suatu acara, dan aku bertemu dengannya, kata Jenny sambil menyeringai. Tapi apakah dia setuju dengan pernikahan itu? Kekayaan bersih Zoe adalah 50 miliar, tapi itu tidak banyak. Kekhawatiran orang-orang kulit hitam telah berubah. Sekarang, mereka merasa mereka tidak cukup baik untuknya. Jenny terkekeh dan menjawab, kalian mungkin tidak tahu tentang ini, tapi Landin adalah senior Zoe ketika dia belajar di luar negeri. Dialah yang datang kepadaku, dan dia senang ketika dia mendengar bahwa Zoe bercerai. Saya pikir dia pasti akan menyetujui pernikahan. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa Landin pernah mencoba merayu Zoe di masa lalu. Itu berita bagus. Orang-orang kulit hitam sangat gembira dan senang mendengarnya. Mereka akhirnya bisa bergabung dengan keluarga yang kuat. Bab 632. Grup Bintang Oriental. Di kantor CEO. Mes Lopez, sesuatu yang buruk sepertinya telah terjadi,
kata Silas tiba-tiba. Zoe tercengang, hah, sesuatu terjadi. Coba lihat, ada banyak mobil yang diparkir di lantai dasar, kata Silas yang menatap keluar jendela. Zoe berjalan mendekat untuk melihatnya. Seperti yang dijanjikan, 10 Rolls-Royce diparkir di pintu masuk gedung Oriental Star Group. Beberapa pria dengan tuxedo turun dari mobil dan berdiri di samping. Setelah itu, seorang pria jangkung dengan tuxedo putih turun dari salah satu mobil. Dia tampak seperti darah campuran, dan penampilannya saja membuat para penonton memuji kecantikannya. Dia membawa anak buahnya dan berjalan langsung ke Oriental Star Group. Saat ditanya, bawahan pria itu menunjukkan kartu identitasnya kepada resepsionis dan satpam. Mereka segera diizinkan masuk. Tolong bawa saya ke Mes Lopez, pinta pria itu. Pria itu segera dibawa ke kantor Zoe. Hah, Landin, sembur Zoe, yang mengenali pria itu. Itu adalah senior yang merayunya ketika dia menjadi siswa pertukaran di negara asing. Pria itu bahkan memberinya hadiah mewah ketika dia menikah. Kau ingat aku? Tanya Landin sambil menyeringai. Bagaimana saya bisa lupa? Anda banyak membantu saya di masa lalu, jawab Zoe sambil tersenyum. Silas waspada saat dia menatap Landin. Dia telah memperhatikan pria di sekitar Zoe sejak dia menerima perintah dari Levi. Silas tidak suka pria yang berdiri di depannya. Bukan, sedikit. Bukankah kamu bekerja di luar negeri, Landin? Apa yang membawamu ke sini? Tanya Zoe penasaran. Landi tertawa. Au, itu membuktikan bahwa kamu tidak pernah memperhatikanku. Aku sebenarnya adalah warga Erudia. Hah, aku tahu kamu berdarah campuran, tapi aku tidak pernah menyadari bahwa kamu berasal dari Erudia, sembur Zoe terkejut. Iya, kakek dan ayahku berasal dari Southampton sedangkan ibuku dari luar negeri. Oh begitu. Landin menatap Zoe ketika dia bertanya, ngomong-ngomong, Zoe, aku dengar kamu sudah bercerai. Aku, kata Zoe, yang tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Secarik kertas tidak bisa mengubah cinta yang dia bagikan dengan Levi. Terlebih lagi, Levi berencana mengadakan pernikahan lagi, jadi. Hahaha, ya, aku tahu semuanya, kata Landin, yang kemudian menambahkan, apakah aku punya kesempatan denganmu sekarang? Zoe tertegun mendengar pertanyaan itu tiba-tiba. Dia tidak bisa menolaknya bahkan jika dia mau. Bagaimanapun, dia dan Levi telah menandatangani surat-surat itu dan secara resmi bercerai. Oleh karena itu, Landin berhak untuk mengadilinya. Jangan bercanda, Landin. Aku fokus pada karirku dan tidak ada rencana untuk mengkhawatirkan kehidupan pribadiku untuk saat ini, jawab Zoe sopan sambil tersenyum. Anda membutuhkan seorang pria untuk menjaga Anda tetap aman. Bukankah 2 hari terakhir mengajari Anda sesuatu? Bisnis Anda tumbuh secara eksponensial, dan bahaya yang akan Anda hadapi hanya akan menjadi lebih buruk, Landin mengingatkan sambil menyeringai. Mengingat pengaruhnya, mudah baginya untuk mempelajari semua tentang apa yang telah dialami Zoe. Zoe terkejut. Dia berbalik ke arahnya dan bertanya, tunggu, apakah kamu yang menyelamatkanku? Zoe tiba-tiba teringat bagaimana ahli yang menyelamatkannya tidak bisa berbicara bahasa dengan baik dan terdengar seperti orang asing. Memikirkan kembali, pria itu bisa menjadi bawahan Landin. Saya baru ingat bahwa orang yang menyelamatkan saya memiliki aksen yang berat, sembur Zoe gembira. Silas berdiri dengan gugup di samping. Dia ingin bersuara, tetapi dia tidak dalam posisi untuk melakukannya. Orang yang menyelamatkanmu adalah Hades, dan dia ada di sana atas perintah Levi. Silas menoleh ke Landin. Dia penasaran bagaimana dia akan menjawab. Landin juga tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Zoe. Au, kamu dapat menebaknya. Itu menghilangkan semua kesenangan dan misteri darinya. Ya, kamu benar. Akulah yang mengirim orang itu untuk membuatmu tetap aman, dan akulah yang secara pribadi menangani masalah ini, klaim Landin dengan wajah datar. Mendengar itu, Silas merasa ingin muntah darah. Bab 633. Betapa tidak tahu malunya orang ini. Beraninya kau mengklaim semua jasanya. Dewa Perang adalah orang yang bertanggung jawab untuk itu, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Selain itu, apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa membuat Hades bekerja untuk Anda? El Nation mungkin negara kecil, tapi dia tetaplah God of War. Hah, jadi ini benar-benar kamu, Landin. Terima kasih banyak, jawab Zoe sambil tersenyum. Aku tidak akan memberitahumu apa-apa, tapi kamu menebak semuanya, kata Landin sambil menyeringai.
Landin tanpa malu mengakuinya karena dia tidak melihat ada masalah yang muncul dari kebohongannya. Yang harus dia lakukan adalah membuat seseorang menghubungi Hades dan mendapatkan orang itu di bawah daftar gajinya. Terima kasih telah menyelamatkan saya dan keluarga saya saat kami berada dalam bahaya besar, kata Zoe penuh penghargaan. Aku akan membuatmu aman selama sisa hidupmu, janji Landin sebelum dia menambahkan, baiklah, aku akan pergi sekarang jadi aku tidak mengganggumu bekerja. Landin tahu bahwa Zoe merasa canggung, jadi dia segera pergi. Bagaimanapun, dia adalah pria yang cerdas, dan dia tahu bagaimana mengambil keuntungan tanpa melangkahi. Setelah meninggalkan Oriental Star Group, seorang bawahan bertanya, mengingat latar belakang Anda dapat memiliki wanita manapun yang Anda inginkan, jadi mengapa dia? Zoe Lopez tampaknya cukup biasa. Benar, ada banyak wanita seperti dia di luar sana, timpal bawahan lainnya. Landin menjawab sambil tersenyum, sejujurnya, saya memiliki ratusan wanita, dan tidak ada yang pernah menolak tawaran saya sebelumnya. Dia adalah yang pertama, dan saya merasa dia istimewa. Tidak ada alasan saya bisa tidak menaklukkan wanita itu. Yang lain menyeringai nakal. Mereka akhirnya mengerti apa yang diinginkan Landin. Selain itu, kakek sakit parah, dan peramal mengatakan bahwa saya dapat menolak semua nasib buruk jika saya menikahi wanita itu. Hanya dengan begitu penyakit kakek akan sembuh. Pernikahan itu juga akan membawa keberuntungan bagi keluarga Gates. Singkatnya, dia tidak lain adalah alat untuk membawa keberuntungan dan menyembuhkan kakek. Kebetulan saya ingin menaklukkannya juga, jadi begitulah. Kenapa lagi saya menikah dengan seorang janda cerai? Menginformasikan Landin sambil tersenyum. Semua orang langsung mengerti bahwa menikahi Zoe terutama untuk membawa keberuntungan. Malam itu, semua orang tersenyum ketika Zoe pulang, dan itu membuat Zoe curiga. Zoe, aku menemukan pelamar yang cocok untukmu, kata Meredith sambil tersenyum. Apa? Sembur Zoe, yang tercengang. Zoe, pelamar ini benar-benar sesuatu yang lain. Kakeknya adalah Presiden Kamar Dagang Hampton Selatan, ayahnya adalah Kepala Bank Aliansi Baru di Erudia, dan ibunya adalah Presiden Asosiasi Perusahaan Asing. Selain itu, kakek dari pihak ibu juga bangsawan di negara asing. Keluarganya memiliki ratusan bank, dan siapapun yang ingin berbisnis di Southampton membutuhkan izin keluarganya terlebih dahulu, kata Jenny. Kedengarannya berlebihan, tapi itu benar. Mengingat latar belakang keluarganya, pria yang sebenarnya tidak tampak begitu penting, tetapi Zoe, dia juga luar biasa. Dia memiliki lebih dari selusin klub mobil balap dan sekitar 10 perusahaan elektronik. Pengaruhnya ada di mana-mana. Dia juga tinggi, tampan, dan berdarah campuran. Dia pada dasarnya tidak memiliki kekurangan apapun. Semua orang sangat memuji Landin sehingga terdengar seperti dia adalah malaikat dari surga. Realisasi muncul di Zoe segera setelah itu. Mereka mungkin sedang membicarakan Landin. Oh, dan kamu benar-benar mengenal orang ini, Zoe, tambah Jenny. Itu mengkonfirmasi kecurigaan Zoe. Terima kasih atas semua upaya yang Anda lakukan, Nenek, tetapi saya tidak akan berurusan dengan kehidupan pribadi saya saat ini. Saya telah memusatkan perhatian pada karir saya, dan ini adalah momen penting, jadi saya tidak ingin siapapun untuk mengalihkan perhatianku, jawab Zoe sopan. Hahaha, Meredith tertawa keras. Zoe, jika ini hanya pria biasa seperti Levi Garrison, aku pasti tidak akan membiarkan dia menghalangi karirmu. Namun, kita berbicara tentang pewaris keluarga Gates. Menikah dengannya tidak akan berdampak negatif pada karirmu. Bahkan, itu akan meningkatkan karir Anda dengan luar biasa. Yang lain juga ikut-ikutan. Itu benar. Yang dibutuhkan hanyalah satu kata darinya, dan kamu akan diangkat ke atas. Aku juga sudah menyelidiki masalah ini dan tahu bahwa dia dulu pernah melamarmu. Dia telah mencintaimu selama ini, Zoe, kata Jenny sambil nyengir. Meredith juga bersikeras, Zoe, pernikahan ini harus terjadi, dan aku akan merencanakannya. Bab 634. Keluarga hitam sangat gembira. Meredith dan Robert sudah membuat keputusan. Mereka hanya memberitahu Zoe tentang hal itu. Kakek, nenek, aku. Zoe hendak berbicara ketika Robert menyela, Zoe, kamu tidak punya alasan untuk tidak menyukainya. Keputusanku sudah final. Ayah, Bu, Tuan Gates ada di sini. Seketika, Jenny bergegas keluar untuk menyambutnya. Landin Gates tiba dengan 10 Rolls-Royce. Bawahannya adalah orang-orang yang membawa banyak hadiahnya.
Mereka perlahan-lahan memindahkan mereka ke rumah keluarga Black. Robert dan yang lainnya menyeringai lebar. Saat itulah Zoe menyadari bahwa dia telah dijual oleh keluarganya. Mereka telah membuat keputusan tentang masalah ini sejak lama. Yang perlu dia lakukan hanyalah menikahi Landin. Ini ada beberapa hadiah kecil. Kuharap kau mau menerimanya, ujar Landin sopan. Hadiah kecil, yang dia sebutkan adalah suplemen yang mahal dan langka. Senyum di kulit hitam melebar. Bahkan Graham dan Felix telah datang. Bagaimanapun, Kurt Gates adalah presiden Kamar Dagang Hampton Selatan. Dia lebih kaya daripada banyak negara, dan dia memiliki sejumlah kendali atas ekonomi. Statusnya di masyarakat jauh lebih tinggi dari mereka. Graham dan Felix memuji, ini luar biasa. Dia memiliki reputasi yang baik namun ramah. Tuhan pasti menyukai Zoe agar dia bisa menikah dengan pria seperti dia. Sementara itu, Aaron dan Caitlin telah kembali dari Northampton. Ketika mereka melihat Landin, mereka sangat senang. Seseorang sehebat dia tertarik pada Zoe. Zoe, lihat berapa banyak pemuda cakap yang kau lewatkan karena Levi, gerutu Caitlin. Harun tertawa terbahak-bahak. Aku suka menantu ini. Caitlin mendesak, ayah, bu, kamu yang akan memutuskan. Cepat dan selesaikan pernikahan mereka. Mereka tidak meninggalkan ruang bagi Zoe untuk mengajukan pendapatnya. Bahkan, dia bahkan diusir dari pembicaraan. Jangan ikut campur dalam hal ini. Kami akan memutuskan ini untukmu. Kami hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, gerutu Caitlin. Di istana, keluarga Black, Zahses, Landin, dan orang tua Zoe sedang berdiskusi tentang pernikahan Zoe. Apa yang kami harapkan adalah membiarkan kalian berdua bertunangan dan menikah secepat mungkin. Bagaimana denganmu? Apa pendapat orang tuamu? Tanya Meredith. Landi tersenyum. Kakek dan orang tuaku bilang terserah aku. Bagaimana dengan ini? Mari kita pilih tanggal untuk pertunangannya dulu. Meredith dan yang lainnya sangat senang mendengar persetujuan Landin tentang hal itu. Aku sudah melihat tanggalnya. Lusa adalah hari yang baik. Mengapa kita tidak menetapkan pertunangan pada hari itu? Robert menyarankan. Tentu, tidak masalah. Kakek dan orang tuaku juga akan ada di sana, Landin tertawa. Semua orang di keluarga Gates tahu tentang itu. Baru-baru ini, Kurt jatuh sakit, dan para dokter mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan lama pergi. Seorang peramal telah memberitahu mereka bahwa Landin harus menikahi Zoe untuk mengubah nasibnya. Dengan begitu, Kurt akan sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya, pernikahan mereka akan membawa keberuntungan bagi Landin. Menikah dengan Zoe tidak membawa kerugian bagi keluarga Gates. Dengan kata lain, Zoe hanyalah alat bagi mereka. Keluarga Gates hanya memilihnya karena Landin menyukainya dan karena dia masih perawan. Kalau tidak, Kurt tidak akan pernah membiarkan cucunya menikahi wanita yang diceraikan. Pernikahan mereka hanya demi penyakit Kurt. Dalam keadaan yang berbeda, keluarga Gates akan dipermalukan dengan pilihan mereka. Sekarang kalian semua telah menyetujuinya, bagaimana dengan Zoe? Aku khawatir dia tidak akan menyetujui pernikahan ini, kata Landin. Kerumunan menegang sebelum mereka berbagi pandangan. Caitlin tersenyum. Jangan khawatir, Mer Gates. Zoe sangat senang. Mengapa dia tidak setuju? Bab 635. Aaron menambahkan, itu benar. Jika Zoe tidak setuju, dia pasti akan ribut. Tapi lihat, dia tidak bisa ditemukan dimanapun, jadi itu berarti dia setuju. Keluarga hitam berbohong melalui gigi mereka. Jenny mengawasi Zoe dan memastikan bahwa yang terakhir bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Begitukah? Aku lega kalau begitu. Kita akan mengadakan pertunangan lusa di Hotel Stardust. Keluargaku juga akan datang, jawab Landin. Tentu saja, kita akan bertemu lagi lusa. Meredith dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum dari wajah mereka. Segera, berita mengejutkan menyebar ke seluruh kota selatan. Cucu Kurt, Landin, menikah dengan cucu perempuan dari keluarga hitam. Sebagai cucu Kurt, Landin langsung menjadi sorotan. Bagaimanapun, Kurt adalah tokoh terkemuka di dunia korporat Southampton. Setiap negara tetangga pernah mendengar namanya. Dia adalah presiden Kamar Dagang Hampton Selatan. Dia adalah orang yang menguasai ekonomi. Keluarga Gates seperti bangsawan. Mereka memiliki ratusan bank swasta. Zoe juga menjadi sorotan. Dia menikah selama 6 tahun sebelum dia bercerai, dan mantan suaminya telah dipenjara selama 6 tahun. Pada dasarnya, seolah-olah dia belum pernah menikah.
Lebih jauh lagi, Black dengan sengaja memfitnah reputasi Levi. Mereka mengatakan kepada publik bahwa Levi adalah pria mengerikan yang telah meninggalkannya setelah menerima 10 juta dari mereka. Belum lagi, Levi telah menolak untuk mengakui bahwa dia telah menerima suap dari orang kulit hitam. Dengan itu, banyak yang mengutuk Levi. Segera, seluruh kota selatan mengetahui tentang pertunangan Zoe dan Landin. Bahkan warga Southampton telah mengetahuinya. Keributan pecah di masyarakat eselon atas di South City. Alasannya karena Kurt akan menghadiri pertunangan cucunya lusa. Bagi orang seperti dia, datang ke South City seolah-olah Tuhan sendiri yang datang. Siapapun yang berhasil membangun hubungan dengan Kurt akan memiliki masa depan yang cerah. Banyak keluarga kelas atas mulai iri dengan keluarga Black. Mereka hampir tidak bisa mempercayai keberuntungan mereka dalam memiliki pernikahan persatuan dengan keluarga Gates. Keluarga hitam ditakdirkan untuk menjadi keluarga yang kuat di kota selatan. Bahkan, kemungkinan besar mereka akan naik menjadi keluarga terkaya di sana. Hanya dalam satu sore, lusinan tokoh penting datang mengunjungi keluarga kulit hitam. Sekali waktu, orang-orang ini memandang rendah keluarga hitam. Baik Meredith maupun Robert sangat bersemangat. Mulai sekarang, orang kulit hitam akan memiliki hubungan dengan orang-orang di dunia militer, perusahaan, dan politik. Mereka memiliki Russell di dunia militer, Logan di dunia politik, dan Zoe di dunia korporat. Keluarga hitam akan naik ke puncak. Bahkan Caitlin dan Aaron mendesah tak percaya atas konsekuensi perceraian Zoe dan Levi. Fakta bahwa mereka akan menjadi calon mertua Landin mengejutkan mereka. Mulai sekarang, mereka bebas melakukan apa saja di Erudia dan bahkan di Southampton. Mereka tidak berani membayangkan ini di masa lalu. Kamu masih terlalu tidak berpengalaman. Jika Zoe berada di sisiku lebih awal, ini akan terjadi sejak lama, keluh Meredith. Aaron memberinya senyum malu. Bu, kamu pasti jauh lebih baik dalam perencanaan daripada kami. Hahaha, tentu saja. Meredith dan Robert bangga dengan apa yang terjadi. Saat itu, Zoe berlari ke arah mereka. Dia baru saja mengetahui tentang pertunangannya dengan Landin, keluarga Black tidak pernah memberitahunya tentang hal itu. Dia tidak percaya bahwa seluruh kota selatan telah mendengarnya kecuali dia. Kakek, nenek, mengapa kamu mengatur pernikahan untukku tanpa meminta pendapatku? Mengapa semua orang mengetahui tentang pertunangan sebelum aku melakukannya? Zoe mendidih. Zoe, pernikahanmu telah diputuskan. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Meredith melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku bahkan tidak mencintainya. Zoe menolak. Lalu siapa yang kau cintai? Meredith bertanya dengan nada serius. Yang aku cintai adalah Levi Garrison. Bersambung.